Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan program acara ini, mari saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur jika pada kesempatan kali ini kami boleh berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita. Kami rindu Tuhan menyerahkan program acara ini dalam tangan kuasa-Mu, sehingga rahmat-Mu dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pengurapan-Mu ada atas kami. Dan terlebih lagi firman dan kebenaran-Mu tersampai atas setiap kami melalui hamba-Mu di dalam pengurapan dan kuat kuasa-Mu, sehingga waktu yang kami pergunakan pada kesempatan kali ini tidak sia-sia. Kami pergunakan sebaik mungkin Tuhan, guna menangkap kehendak-Mu, menangkap isi hati-Mu dan kebenaran-Mu bagi hidup nyata kami. Tuntun kami Tuhan, dan dengan penuh syukur kami mau memulai program acara Rumah Kita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas satu tema sederhana namun menarik untuk kita perbincangkan bersama-sama dalam program acara ini. Tema apa itu? Tema tentang apa itu teologi. Apa itu teologi? Berbicara tentang teologi, seringkali kata ini atau istilah ini menjadi sesuatu yang nampak jauh dari kehidupan nyata kita. Nampak memiliki jarak yang tadi jauh, panjang dan bahkan lebar, susah untuk kita dekati dan susah untuk kita jangkau. Karena seringkali kita merasa kata atau istilah ini hanya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Kelompok siapa saja itu? Kata teologi ini seringkali seperti hanya dimiliki oleh para teolog itu sendiri, mereka yang berkutat dalam hal-hal yang berkaitan dengan istilah tadi, istilah teologi. Atau juga hanya dimiliki atau berhak dikuasai sepertinya oleh para pejabat-pejabat gereja, pendeta, penatua, menginjil, dan lain sebagainya. Mereka yang memiliki jabatan-jabatan gerejawi saja yang nampaknya layak untuk dekat dengan istilah ini. Atau juga yang ketiga, istilah ini atau kata ini sepertinya hanya berhak dimiliki oleh mereka yang kita kenal dengan mahasiswa teologi atau mahasiswa sekolah-sekolah teologi atau sekolah-sekolah Alkitab. Mereka rasanya yang jauh lebih layak untuk dekat dengan istilah ini. Sementara umat Tuhan jauh dengan istilah ini. Mengapa demikian? Karena seringkali istilah atau kata teologi ini diterjemahkan dan dibahasakan kepada umat Tuhan itu dengan cara yang sangat rumit. Saking rumitnya membuat umat Tuhan pun gak ngerti ini maksudnya apa. Kenapa kata ini menjadi ada? Nah, pertanyaannya menjadi seperti itu. Kenapa kata ini menjadi ada di dalam kehidupan umat Tuhan? Rasa-rasanya gak perlu ada juga gak apa-apa. Karena semua bahasa yang digunakan untuk menjelaskan istilah ini, ya, itu diambil dari bahasa-bahasa yang susah untuk dimengerti oleh umat Tuhan. Sehingga akhirnya itu tadi, umat Tuhan lebih banyak memilih untuk menjauh dan bahkan juga menyingkirkan istilah ini dari kehidupan nyata mereka. Tidak realistis nampaknya kata-kata dan penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan istilah teologi itu sendiri. Nah, hari ini saya rindu kita bisa menggali dan memahaminya secara lebih lugas, memaknainya secara lebih mendalam, namun saya harapkan kita pun memahami dan menggalinya hingga sampai akhirnya kata dan istilah ini dapat mendarat di dalam kehidupan kita.
kita bisa mengerti dan memahaminya bahwa kata ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini pun, kita dapat menjalaninya secara benar, tanpa perlu menjauhi ya kata atau istilah teologi ini, atau menyingkirkan bahkan kata teologi ini dari kehidupan nyata kita. Kenapa? Nah, mari kita akan membahasnya ini perlahan demi perlahan supaya kita bisa menangkap dan memaknainya dengan benar. Nah, kalau kita memulainya dengan etimologi dari kata atau istilah teologi, kita akan menemukan makna dasariah yang mantap sekali dan membuat kita dapat memiliki kesimpulan sederhana yang menyadarkan kita dan semua khalayak ramai, setiap orang yang ingin mengerti dan memahami istilah ini dengan benar. Etimologi dari kata teologi ini, kata yang berasal dari bahasa Yunani, ya, adalah theos dan logos. Jadi kata teologi berasal dari dua kata yang dimiliki dalam bahasa Yunani, yaitu theos yang artinya Tuhan atau yang ilahi, dan yang kedua adalah logos yang berarti kata, ilmu, atau pembahasan. Jadi secara sederhana sebenarnya teologi adalah logos tentang theos. Sekali lagi, teologi sebenarnya adalah logos tentang theos. Apa itu? Teologi adalah kata atau setelah disusun kata demi kata itu menjadi kalimat, dan jika kalimat itu saling dikaitkan satu dengan yang lain menjadi sebuah pembahasan, dan ketika pembahasan demi pembahasan itu juga saling dikaitkan satu dengan yang lain, akhirnya menjadi ilmu tentang siapa? Tuhan. Jadi secara sederhana teologi dapat diartikan sebagai segala pembahasan dan yang akhirnya merucut menjadi sebuah ilmu yang tema utamanya adalah Tuhan. Pembahasan yang akhirnya mengkerucut menjadi sebuah ilmu yang tema pembahasan utamanya adalah Tuhan. Nah, dari pengertian dasariah ini saja kita bisa mengerti dan kita bisa memahami secara mendalam. Jika teologi adalah pembahasan atau ilmu tentang Tuhan, maka pada dasarnya yang paling berhak untuk menjelaskan tentang Tuhan siapa? Siapakah yang paling berhak menjelaskan, menuturkan dan menceritakan secara lengkap dan jelas tentang Tuhan itu siapa? Jawabannya sederhana, pasti dapat dengan mudah kita temukan. Sudah barang tentu Tuhanlah yang paling berhak untuk menjelaskan, menceritakan dan menuturkan secara lengkap dan tentu pula jelas tentang siapa? Dirinya. Jadi siapa yang paling berhak mengaku untuk menjelaskan tentang Tuhan? Ya sudah barang tentu Tuhan sendiri. Dan dengan demikian sebenarnya tidak ada satu orang pun yang merasa berhak menyatakan diri bahwa dia yang paling mampu dan paling mengerti dan paling cakap untuk menjelaskan tentang Tuhan. Pribadi yang maha agung, maha kuasa, maha mulia. Sang pencipta itu yang juga maha bijaksana, maha adil, maha kasih. Seluruh sifat kemahaan ada di dalam dirinya. Dan tidak ada satu orang pun yang merasa berhak mengaku dan menyatakan diri paling mampu menjelaskan tentang Tuhan, kecuali Tuhan sendiri. Nah, syukurnya tetapi Tuhan, Allah pribadi yang maha agung, maha mulia, maha kasih,
semua sifat kemahaan ada di dalam dirinya itu, tidak lalu sombong, pongah, congkak, merasa diri hebat, lalu tidak mengizinkan siapapun juga mengerti, memahami, dan lalu juga turut menjelaskan tentang keberadaan dirinya. Jika dia adalah pribadi Allah yang congkak, sombong, angkuh, pongah, tentu dia tidak akan pernah mengizinkan satu orang pun di muka bumi ini untuk membuka mulutnya menceritakan dan menjelaskan tentang siapa dirinya, siapa yang Maha Agung, siapa Sang Pencipta alam semesta itu. Setiap kali ada orang ingin mengucapkan sepatah dua patah kalimat tentang dirinya, langsung dikatupkan dan selesai. Kamu tidak berhak. Karena kamu manusia dan kamu bukan siapa-siapa jika dibandingkan aku Tuhan. Nah, coba bayangkan jika Allah bersikap seperti ini, betapa menakutkan dan mengerikan hidup makhluk manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dalam kesempurnaan yang begitu luar biasa. Ketika dia sedikit saja hendak berbicara tentang Tuhan, dikatupkan mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa, betapa sedih dan mengerikan hidup kita. Dan sudah barang tentu tidak akan pernah ada hubungan yang manis dan indah antara manusia, pribadi yang diciptakan Tuhan dalam kesempurnaan itu, dengan Tuhan Sang Penciptanya. Nah, demi menghargai ini, lalu dari sisi kita betapa bersyukurnya jika melihat hal ini, karena ternyata Tuhan, pribadi yang Maha Agung dan Maha Adil itu sungguh-sungguh membuktikan kemahaadilan, maha kasih, dan maha mulia dirinya itu kepada manusia. Dengan menyingkirkan kemungkinan dia bisa melakukan itu. Karena memang dia bisa melakukan itu. Dia katupkan orang untuk tidak bisa berkata-kata tentang dirinya, bisa. Tetapi dia singkirkan itu. Kemungkinan itu, ya, dia singkirkan dan dia gantikan dengan kemungkinan yang luar biasa. Yaitu mengizinkan manusia untuk berbicara, bercakap-cakap, dan berkata-kata, menceritakan kembali tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Dan terbukti saya hari ini, melalui kesempatan program acara rumah kita ini, saya pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menuturkan dan menjelaskan kembali sebagian kecil tentang siapa Tuhan itu melalui pengertian teologi itu. Nah, namun apakah dia mau menjelaskannya kepada kita? Jawabannya bisa saja dia tidak mau. Karena dia berkuasa, dia berhak untuk melakukan apa saja atas semua peristiwa dan keberadaan hidup di alam semesta ini. Dia yang paling berhak melakukan apapun juga. Dan dia berhak berkehendak apapun juga atas seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan atas seluruh isi alam semesta ini, dia paling berhak. Karena apa? Dia yang menciptakan seisi alam semesta ini dan dia yang berkuasa atas seluruh isi alam semesta itu pula. Jadi bisa dia untuk berkata, tidak, aku tidak mau menjelaskannya. Bisa. Tetapi syukur puji Tuhan, dia pribadi yang maha agung itu tidak berkehendak untuk menutup diri, menutup kesempatan untuk bisa menjelaskan dan menuturkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Sebab jika dia tidak mau menuturkan siapa dirinya yang sesungguhnya, maka tidak ada satu pribadi pun yang mampu mengerti dan memahami dan terlebih tadi menjelaskan siapakah Sang Pencipta itu. Siapakah Tuhan yang Maha Agung itu. Syukur puji Tuhan. Jadi sekali lagi syukur puji Tuhan. Allah pribadi yang Maha Agung itu rela menuturkan dan menjelaskan. Memperkenalkan dirinya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan kepada seisi alam semesta ini. Ini loh aku Sang Pencipta itu. Dan lewat cara apa? Dia Allah, pribadi yang Maha Agung. Dia Tuhan yang Maha Agung itu memperkenalkan dirinya. Walaupun dia bisa berkehendak untuk tidak melakukan itu. Nah kembali, dengan cara apa Allah memperkenalkan dirinya? Dengan cara apa dia memperkenalkan dirinya kepada seisi alam semesta ini? Dan secara khusus kepada manusia, ciptaan yang paling sempurna dari setiap ciptaan yang dia sudah ciptakan di alam semesta ini. Dan
Ternyata dia memilih cara yang sangat natural. Dia mempergunakan cara yang sangat natural untuk menjelaskan dan memperkenalkan dirinya kepada si isi alam semesta ini dan terkhusus kepada manusia. Ciptaan yang dia muliakan dibandingkan ciptaan yang lainnya. Yang pertama adalah melalui penyataan umum. Ini sebuah logika sederhana yang saya yakin setiap kita dulu ketika kita masih sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas atau sekarang dikenal dengan sekolah menengah umum atau SMU itu kita pernah diajar tentang dua penyataan sederhana yang dilakukan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Dan itu adalah sebuah cara untuk kita memahami kata teologi itu dengan benar. Betapa tema besar dalam istilah atau ilmu teologi itu ya berusaha untuk memperkenalkan dirinya secara langsung, menjelaskan secara langsung, secara pribadi kepada umat manusia. Supaya istilah dan kata itu tidak terkungkung dalam istilah yang asing bagi hidup manusia. Karena memang awalnya Tuhan tidak menginginkan itu. Kalaupun terjadi seperti itu karena manusia yang salah memahami dan mengertinya. Nah, cara Allah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia itu dimulai dengan yang pertama penyataan umum itu. Lewat apa? Lewat segala karya ciptanya itu. Dengan kata lain, sebenarnya Allah sedang berteologi kepada umat manusia ini dengan cara apa? Memperkenalkan dirinya, membahasakan teologi itu secara sederhana lewat kehidupan nyata. Melalui apa? Melalui karya ciptanya yang begitu luar biasa. Coba bayangkan, mari secara sederhana kita ambil contoh. Saat pagi hari kita bangun pagi, lalu kemudian kita merasakan hangatnya sinar matahari. Pernahkah terbesit di benak kita, siapa yang menciptakan matahari yang membuat tubuh kita sehat? Terlebih hari ini, pada masa-masa pandemi yang memang belum berakhir ini, pandemi COVID-19 ini, sinar matahari itu menjadi berharga bagi kesehatan kita. Berjemur itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Dan sebelum kita berpikir tentang bahwa berjemur itu penting bagi kesehatan kita di masa COVID-19 ini, masa pandemi COVID-19 ini, Allah pribadi yang maha agung itu sudah menegaskan, akulah yang menciptakan matahari itu. Karena tidak ada satu pribadi pun yang sanggup menciptakan selain pribadi tentu yang maha agung, maha kuasa dan maha mulia itu. Maha segala itu. Jawabannya tidak mungkin manusia yang bisa menciptakan. Mana mungkin manusia berdekatan dengan matahari saja tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan matahari yang begitu panas, namun panasnya berguna bagi tubuh kita jika jaraknya tepat. Jarak antara matahari dan bumi pun itu tepat. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Inilah cara Allah memperkenalkan dirinya. Ini loh, lewat matahari kamu bisa menikmati kebutuhan vitamin D yang berguna bagi kesehatan tulang dan tubuhmu. Ultraviolet itu berguna bagi tubuh kita pada kadar yang cukup. Itu baru matahari. Mari coba kita melihat kalau sesekali kita berada di pedesaan begitu ya, udara segar yang kita hirup, lalu kemudian pepohonan, gunung, sungai yang mengalir, gemericik bunyi air yang mengalir itu. Lekukan sungai yang tercipta saat kita mengikuti aliran air sungai itu. Kita akan menemukan betapa indah alam semesta ini. Dan kalau kita kembali bertanya, siapa yang bisa menciptakan ini semua? Di situ kita bisa mulai menyadari bahwa tadi manusia tidak mungkin bisa menciptakan ini semua. Sebuah karya yang maha agung, ya, menutupi seluruh bumi ini dengan segala keunikan dan keindahannya. Saat kita pergi ke pedalaman Papua misalkan, kita melihat perbukitan dan pohon yang begitu rimbun, kemudian di dalamnya ada banyak binatang-binatang yang kalau boleh dikatakan langka. Kalau di Papua itu kan burung cendrawasih. Ya, dan beberapa binatang yang lain yang mungkin kita tidak cukup mengenalnya, tetapi masyarakat Papua sangat memahami dan mengenal
binatang-binatang yang unik yang ada di sana. Bisa kita menciptakan burung cendrawasih yang begitu indah warna dan kelokan bulunya itu. Lalu kemudian paruhnya. Dan apalagi ketika mereka terbang begitu, waduh indah sekali. Sehingga burung itu menjadi lambang kebanggaan masyarakat Papua. Atau kalau kita berkesempatan untuk menikmati keindahan alam di benua Eropa sana. Betapa sangat berbeda antara Papua dan Eropa. Dan di sana pun kita bisa menikmati betapa luar biasa karya cipta Tuhan itu. Itu alam semesta. Baru bagian yang mungkin kecil, yaitu bumi. Coba bayangkan, mari kita perluas. Saat kita bisa melihat cakrawala, lalu kemudian kita melihat langit begitu mempesona dengan berbagai macam bintang yang bertaburan. Betapa indah. Seindah apapun kita bisa membuat lampu seperti bintang, kita tidak bisa menciptakan bintang yang bisa kita letakkan di cakrawala sana. Siapa yang menciptakan? Tentu pribadi yang maha agung itu. Dan melalui karya ciptanya yang mempesona itu, dia berusaha memperkenalkan dirinya. Itu baru sesuatu yang kita lihat secara kasat mata. Yang tidak kasat mata, oksigen ini, yang melaluinya kita bisa bernafas, kita masih bisa hidup. Tiap hari kita mensubsidi jumlah oksigen. Ya dengan kemampuan yang kita miliki, tidak. Bahkan tiap hari kita mengeluarkan karbon dioksida yang mencemari udara ini. Tetapi Tuhan membuat siklusnya menjadi begitu luar biasa sehingga oksigen setiap hari bisa kita nikmati. Lewat karya ciptanya itu, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu baru beberapa contoh. Contoh yang terakhir, walaupun masih ada banyak contoh yang lain. Kalau bicara cakrawala dan gugusan bintang itu begitu luar biasa. Ada triliunan planet. Ada miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini. Tak bisa kita menghitungnya. Dan tak bisa pula kita menciptakannya. Terbatas kemampuan yang kita miliki. Nah, contoh yang terakhir adalah siapa? Diri kita sendiri ini. Bisa kita menciptakan diri kita sendiri? Dengan keunikan dan keluar biasaan yang begini rupa ini. Andreas Agus hanyalah satu-satunya ini. Andreas Agus. Dengan DNA, sidik jari, sidik mata, dan keistimewaan yang khas milik saya. Yang dipercayakan Tuhan kepada diri saya. Dan setiap orang berbeda. Tidak ada yang sama. DNA-nya berbeda satu dengan yang lain. Khas. Sidik jarinya, sidik matanya khas milik saya. Jadi kalau ada orang berkata, tidak mungkin ada Tuhan, pasti dia belum menemukan keistimewaan yang ada pada dirinya. Setelah dia menemukan keistimewaan yang ada pada dirinya, baru dia sadar saat dia tidak mampu menciptakan, dia harus menjawab, pasti ada pribadi yang maha agung yang bisa menciptakan orang seperti saya ini. Jadi lewat karya ciptanya, Tuhan berusaha memperkenalkan dirinya. Tuhan berusaha berteologi kepada segenap umat manusia. Ini loh aku yang menciptakan dirimu, yang menciptakan gunung, lautan, sungai, pulau, bebatuan, binatang, makhluk hidup yang lain yang ada di alam semesta ini. Jadi perlu kita anggap ini sesuatu yang asing? Harusnya tidak, ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahwa teologi itu sebenarnya adalah tools atau cara Tuhan berkenalan dengan manusia. Berkenalan dengan makhluk mulia yang dia ciptakan di antara makhluk hidup yang lain yang ada di dunia ini. Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, namun bukan hanya itu, yang kedua, di saat manusia belum sadar
atau tidak mampu memahami keberadaan Allah itu melalui karya ciptanya yang luar biasa, melalui penyataan umum itu. Yang kedua, Tuhan gunakan cara berikutnya yang membuat kita bisa sadar dan bahkan mewariskan ini dari generasi ke generasi. Turun-temurun itu bisa kita ceritakan dan bisa kita sampaikan kepada mereka. Bahwa Allah itu berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah berusaha berteologi kepada manusia. Yaitu lewat pernyataan khusus. Pernyataan khusus itu melalui apa? Yang pertama itu melalui pewahyuan kebenaran yang dituliskan. Manusia mungkin terbatas kemampuan mengingatnya. Manusia mungkin terbatas kemampuan memahaminya dan menjelaskannya. Tetapi Alkitab itu, wahyu yang dituliskan itu, menjadi sebuah piranti yang membantu manusia untuk mengingat kembali apa dan siapa Tuhan yang sesungguhnya itu bagi dirinya. Dan melalui wahyu yang dituliskan ini membuat manusia bisa mewariskan itu dari generasi ke generasi. Dan dimulai sejak abad ke-14 sebelum Masehi ketika Musa menuliskan 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama. Dan akhirnya menjadi 5 kitab pertama dari seluruh isi Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang dikenal dalam istilah teologi dengan kata Pentateuch. Penta itu 5. Teuch itu buku atau dokumen. Jadi Pentateuch itu artinya 5 dokumen, 5 buku yang berusaha menjelaskan siapa Tuhan dan bagaimana karyanya dalam kehidupan umat manusia. Dan bukan hanya berhenti sampai kepada 5 kitab itu saja. Berikutnya Tuhan terus mewahyukan kebenaran demi kebenaran tentang dirinya kepada setiap pribadi yang dia pilih. Para nabi, ya. Lalu kemudian rasul-rasul Tuhan yang menjadi utusan Tuhan untuk menceritakan dan menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia wahyukan itu. Sehingga di dalam 66 kitab itu lengkap. 66 kitab. Itu lengkap dituliskan dan dituturkan demi supaya dari generasi demi generasi manusia bisa menangkap dan mengerti, memahami siapa Tuhan yang sesungguhnya. Manusia bisa menangkap dan memahami bagaimana berteologi yang benar itu sesungguhnya. Dasarnya apa? Wahyu yang dituliskan. Dasarnya apa? Penyataan khusus ini. Berupa wahyu yang dituliskan yang kita kenal dengan Alkitab. Nah disitulah sumber kebenaran yang membuat kita tahu. Sumber dari teologi itu yang sesungguhnya. Supaya kita tidak meleset, tidak menyimpang. Dan tidak hanya sekedar mengistilahkan dengan berbagai macam istilah rumit yang membingungkan. Justru membuat kita jauh dari kebenaran itu. Mari kembali kepada kebenaran. Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada kebenaran dan kembali kepada Alkitab itu. Back to the Bible itu. It's really important. Sungguh sangat penting karena itulah cara alami, cara natural yang Allah lakukan demi memperkenalkan dirinya kepada manusia. Demi berteologi secara natural kepada umat manusia. Sehingga teologi tidak lagi menjadi sesuatu yang merumitkan diri manusia. Karena tema utamanya adalah Allah. Harusnya tema utama itu semakin mendekat kepada manusia. Dan semakin dimiliki bahkan menyatu dalam hidup umat manusia. Jika tidak maka salah. Nah caranya mari kembali kepada pewahyuan yang utama. Pewahyuan yang utama yang tertulis yaitu melalui kebenaran Alkitab. Yang sudah Tuhan jaga abad demi abad hingga hari ini. Sehingga kita bisa menikmati dan memahaminya dengan jauh lebih mudah dibandingkan dengan cara-cara lama yang dulu mungkin menyulitkan kita. Dimulai dengan menuliskannya di lembaran-lembaran papirus. Lalu kemudian juga ada beberapa di lembaran-lembaran kulit binatang.
Lalu kemudian abad berganti abad, ya, masa berganti masa dituliskan dalam lembaran-lembaran kertas yang akhirnya menjadi buku. Kalau dulu dalam bentuk gulungan, lalu kemudian berubah menjadi buku. Dan sekarang di dunia digital hari ini, di dunia modern yang semuanya serba digital itu, semua sudah bisa didigitalkan lewat gadget yang kita miliki. Pewahyuan yang tertulis itu bisa dengan mudah kita pelajari, kita gali dan kita pahami secara lebih mendalam. Nah, tergantung kita mau atau tidak. Yang tadinya susah untuk dibuka dan sekarang mudah untuk dibuka, tetapi kalau kita tetap malas untuk membuka dan membaca serta mempelajari dan memahaminya, maka percuma. Teologi itu tetap jauh dari kita. Tuhan sebagai tema utama dari teologi itu menjadi sangat asing dan jauh bagi kita. Karena apa? Kita tidak mau belajar, tidak mau menggali dan memahaminya secara benar. Mari kita belajar menggunakan cara alamiah, cara natural yang Allah pergunakan untuk memperkenalkan dirinya, untuk berteologi kepada kita. Demi mendekatkan dirinya kepada kita, sahabat, kawan sekerjanya di alam semesta ini. Maukah kita? Tergantung Bapak Ibu Saudara sekalian, tergantung kita sendiri. Dan saya mau, saya ingin mengenali Tuhan dengan pewahyuan tertulis yang Tuhan sudah karuniakan bagi hidup saya, yaitu Alkitab, yang sudah sangat mudah kita akses. Di gadget saya ini saja, ya baik di tablet maupun di handphone, kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Mari kita pergunakan itu, supaya kita tidak tambah bodoh, tidak tambah jauh dari makna teologi yang sesungguhnya, yaitu berkenalan dengan Tuhan, bahkan menyatu dengan Tuhan yang sesungguhnya itu. Nah, cara berikutnya dari pewahyuan khusus itu adalah bukan hanya tulisan, tetapi kehadiran Tuhan yang nyata itu. Secara khusus dia lakukan melalui inkarnasi. Hadirnya Tuhan itu di hidup nyata kita. Hadirnya Tuhan di hidup nyata kita. Hidup umat manusia, khususnya mereka yang pernah hidup pada masa ketika Kristus datang ke muka bumi ini. Itulah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan itu ada. Ini aku yang maha agung, maha pencipta itu datang menjumpai engkau, memperkenalkan diriku kepadamu. Supaya engkau jangan berpikir bahwa aku tidak ada. Aku ada dan aku mengasihimu, aku peduli kepadamu. Dan aku bahkan rela berkorban, mati bagi keselamatanmu. Dan jangan sia-siakan anugerah ini. Ibarat kata kehadirannya itu sebagai sebuah anugerah. Ternyata bukan hanya sekedar memperkenalkan diri, tetapi berusaha membuktikan keberadaannya sebagai pribadi yang maha kasih, maha agung, maha mulia, dan maha kuasa itu. 2000 tahun lebih yang lalu dia pernah datang ke muka bumi ini sebagai cara dia memperkenalkan dirinya dan membuktikan kasihnya kepada kita. Dia lahir di kandang hina, dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana, dan menjalankan tugas panggilannya memberitakan kebenaran dan kabar keselamatan itu kepada setiap umat manusia. Menjadi Injil yang sesungguhnya, Euangelion itu, baik, Angelion itu message atau pesan. Euangelion itu kabar baik yang dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah Injil. Dia Injil yang sesungguhnya itu, dialah kabar baik yang sejati itu. Kehadiran Sang Injil itu sebagai bukti bahwa Tuhan ada dan ingin memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Jadi teologi yang sesungguhnya adalah hadirnya Tuhan di hidup nyata kita. Dekatnya Tuhan, dia yang jauh di sana itu, Immanuel, beserta dengan kita. Yaitu cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan inilah intisari dari teologi itu. Itulah sebabnya Yohanes pasal yang pertama itu menegaskan kepada setiap kita bahwa teologi pada dasarnya intinya adalah Tuhan yang ingin memperkenalkan dirinya kepada umat manusia dan bersatu di dalam keseutuhan antara Sang Pencipta dan ciptaan itu. Di dalam kehidupan nyata hari ini sampai kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Logos itu telah menjadi antropos. Firman, kata, dan kebenaran yang sejati itu telah menjadi manusia. Ilmu yang sejati itu, kata dan pembahasan yang sejati yaitu Tuhan sendiri itu, sudah mewujud menjadi manusia supaya manusia tidak merasa jauh dengan pribadi yang maha agung, tetapi semakin dekat dengan pribadi yang maha agung, dengan Tuhan itu sendiri. Yaitu kemuliaan. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah esensi dari teologi itu. Saat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya, tinggal bersama-sama dengan kita, menjadi serupa dengan kita. Kehadirannya memberi makna bagi hidup kita. Kita yang tinggal dalam kegelapan menemukan terang. Kita yang tersesat itu kembali kepada jalan kebenaran itu. Dan pada kesimpulan akhirnya kita menjadi sadar bahwa seharusnya saat kita berteologi, justru seharusnya kita semakin dekat dan lekat dengan pribadi yang menjadi tema utama dari teologi itu. Dan seharusnya teologi tidak menjadi sesuatu yang asing dan perlu kita singkirkan. Bahkan seharusnya teologi menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan terus kita gumuli. Karena setiap kali kita menjalani kehidupan ini, kita berusaha mengenal Allah sebenarnya, kita sedang berteologi. Kita sedang berusaha mengenal dan mencari tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Dan kita berusaha membuka diri di saat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tidak mudah memang dan membutuhkan kesungguhan serta keseriusan untuk kita dapat memperjuangkannya. Oleh sebab itu mari kita berusaha dan kita terus berjuang sampai pada akhirnya kita sungguh-sungguh berjumpa dengan pribadi yang menjadi tema dan sumber perbincangan utama dari teologi itu, yaitu Tuhan. Dan pada akhirnya pula kita menjadi sungguh-sungguh tahu bagaimana seharusnya kita berteologi dengan benar. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Selamat berteologi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tuhan sudah memimpin dan menuntun pembahasan dan penggalian kebenaran-Mu pada kesempatan kali ini. Biar kami dapat menangkap dan memahaminya dengan benar dan sungguh mengimplementasikan, membuktikan dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata kami dengan benar pula. Dan pada akhirnya tidak sia-sia waktu yang kami pergunakan dan nama-Mu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.